Cooperation tadi itu kami gunakan untuk meminta informasi yang lebih detail. Cooperation tadi itu kami gunakan untuk meminta informasi yang lebih detail background tadi, ya, sehingga itu akan merupakan alat bukti. Alat bukti kan banyak, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Tribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga berita terheboh hari ini. Ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan Salihin, dipolisikan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Usai kembali viralnya kasus kopi sianida, fakta hingga masalah baru mulai bermunculan. Terbaru, ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan Salihin, dipolisikan oleh mantan karyawan akibat tak beri pesangon usai dipecat. Nama Edi Darmawan memang saat ini santer jadi sorotan publik, sebab dirinya dinilai terkesan angkuh dan arogan. Melansir dari kanal YouTube Intens Investigasi, ternyata Edi pernah melakukan PHK besar-besaran pada tahun 2018 karena usahanya tidak berjalan dengan baik. Sebanyak 38 karyawan ia PHK, tetapi tidak diberikan pesangon. Salah satu mantan karyawan Edi, Teguh Sudarmono, menyatakan perusahaan milik Edi tidak stabil sejak muncul kasus kopi sianida. Diketahui, Teguh sudah mengabdi 18 tahun di perusahaan tersebut. Yang saya rasakan nyaman kerja di sana, santai. Kenyamanan itu membuat saya terlena, tak terasa sudah 18 tahun kerja di sana. Gaji kecil, kok lama di situ, kata Teguh, salah satu mantan karyawan Edi, yang dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Sabtu kemarin. Setelah ada kasus Mirna sianida itu parah, istri saya juga berteriak karena kita kan punya utang cicilan motor, rumah, atau kita punya anak sekolah. Itu kan yang bikin kita sedih kenapa jadi seperti ini, lanjutnya. Teguh pun mengaku sempat meluapkan keresahannya pada Edi. Saat itu Edi menjanjikan usahanya dan hak untuk karyawan akan kembali normal setelah 3 bulan. Setelah itu terjadi PHK besar-besaran itu. Saya juga kaget tiba-tiba jadi PHK. Ya, pengurangan itu mungkin alasannya buat efisiensi gitu. Saya terima, tapi kok tidak ada pesangon. Kemana pesangonnya? Ungkap Teguh. Mantan karyawan Edi yang lain bernama Jahiri juga meminta bantuan agar hak pesangon itu dapat diberikan. Ia mengaku sudah bekerja dengan tekun selama 28 tahun. Kembaran Mirna Salihin, Sandi Salihin, sindir Jessica Wongso, iblis sedang bekerja keras. Populernya film dokumenter Netflix Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso memang membuat kasus kopi sianida meroket lagi. Penonton Ice Cold meragukan bahwa Jessica Wongso membunuh sahabat dia, Wayan Mirna Salihin.
banyak individu yang bersuara meyakinkan publik bahwa Jessica Wongso tidak bersalah, mulai dari tim pengacara Jessica, Otto Hasibuan, ahli forensik Dr. Jaja Surya Atmaja, dan sebagainya. Alhasil, publik mendorong pihak Jessica Wongso untuk meminta peninjauan kembali PK atas kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam tersebut. Hal itu membuat kembaran Mirna Salihin, Made Sandi Salihin, gerah. Dia mengibaratkan saat ini iblis sedang bekerja keras membuktikan bahwa Jessica Wongso tidak bersalah. Begitu tulis Sandi Salihin di Instagram Story pada Senin lalu. Artinya kira-kira iblis sedang bekerja keras, begitu juga dengan para malaikat. Kebenaran akan abadi. Dalam 24 jam terakhir, akun Instagram Sandi Salihin juga seperti melawan teori-teori yang menduga bahwa Jessica Wongso tidak bersalah. Misalnya, soal kenapa tidak ada otopsi atau kenapa tidak ada bukti bahwa Jessica memasukkan racun sianida ke dalam gelas es kopi Vietnam milik Mirna Salihin di Cafe Olivier pada saat kejadian 6 Januari 2016 silam. Karena para pembela Jessica Wongso mengangkat pendapat para ahli, Sandi Salihin juga mengutip pendapat ahli tersebut. Salah satunya adalah Dr. Theo Setijadi yang mengklaim bahwa dirinya merupakan ahli farmasi dan kimia yang memperoleh gelar S3 dari Universitas Marburg, Jerman. Dalam wawancara dengan iNews di depan ruangan sidang Jessica Wongso pada tahun 2016 itu, Theo menduga bahwa Jessica telah merencanakan pembunuhan dengan sangat matang. Dia bahkan tahu efeknya jika sianida dilarutkan ke dalam kopi secara langsung. Maka menurut Dr. Theo, Jessica Wongso mengoleskan racun sianida ke sedotan es kopi Vietnam milik Mirna Salihin. Pengolesan itu tidak dilakukan ketika sudah duduk manis di Cafe Olivier, melainkan Theo curiga di toilet Grand Indonesia sebelum dia ke Olivier. Barulah ketika dia dalam kafe, dia memasukkan sedotan itu ke dalam es kopi Vietnam. Dan aksi itu dia tutupi dengan paper bag, kantong oleh-oleh untuk Mirna Salihin. Red hingga tidak melihat di CCTV, papar Theo. Di cooperation tadi itu kami gunakan untuk meminta informasi yang lebih detail tentang sehingga itu akan merupakan alat bukti. Alat bukti kan banyak, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk,